Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 14, teksnya ayat 14 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 16. Anak manusia yang duduk di atas awan mengayunkan sabitnya dan ditunai umatnya. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 20. Malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, padanya ada 9 sabit tajam, dan dia mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi. Kesimpulan, kemudian Yohanes melihat bahwa anak manusia yang duduk di atas awan dengan mahkota emas dan pegang sabit tajam di tangannya. Ketika seorang malaikat bersuruh, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya. Anak manusia mengayunkan sabitnya dan dituai umatnya. Selanjutnya malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, padanya ada 9 sabit tajam. Itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar. Itu di kilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, anak manusia yang duduk di atas awan dengan mahkota emas dan pegang sabit tajam di tangannya, itu mengayunkan sabitnya dan dituai umatnya. Kedua, pada waktu akhir zaman, Allah akan melemparkan mereka yang jahat ke dalam kilangan besar, supaya menghukum mereka dengan injak-injak. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang malaikat lain dari bait suci bersuruh kepada anak manusia akan ayunkan sabitnya untuk menuai. Dan dia bersuruh lagi kepada malaikat lain yang keluar dari bait suci yang di surga, yang pegang sabit tajam, akan memotong buah-buah pohon anggur. Kedua, malaikat yang pegang sabit tajam mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkan buah-buah anggur ke dalam kilangan besar. Ketiga, tuaian ditunaikan oleh anak manusia dan buah-buah anggur dipotong oleh seorang malaikat dan dilemparkan ke dalam kilangan besar supaya diinjak-injak. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jadilah tuaian yang ditunaikan oleh Yesus untuk diterima ke dalam surga. Ya, kita sendirinya tidak bisa masuk ke sana. Tuhannya harus terima kita, dan kita harus menjadi tuaian ditunaikan oleh Yesus. Kedua, menanti-nantikan akan segera tiba saat yang Yesus menuaikan, dan usaha akan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hasilnya kita, buahnya kita tidak begitu, kita juga akan dilemparkan dalam kilangan besar dan akan diinjak-injak. Akhirnya PR praktik hari ini, introspeksi diri. Apakah tetap menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan atau menghasilkan buah sesuai dengan hawa nafsu manusia? Harus introspeksi diri. Kemudian usaha akan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan dengan melakukan sesuai dengan bimbingan Roh. Kita harus menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan, namun dengan kehendak manusia, keinginan manusianya tidak mungkin. Namun kalau kita hanya melakukan sesuai dengan bimbingan Tuhan, bimbingan Roh, pasti akan berhasil. Inilah salah satu jalan yang hidup. Kita harus melakukan demikian. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.